إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk hidup dalam kehidupan dunia ini. Allah kagak ciptakan tanya untuk hidup dalam kehidupan dunia yang semua kita tahu tujuannya adalah satu, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mewujudkan ibadah kita yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sangat masyhur Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan sungguh aku tidaklah menciptakan jin dan manusia hanya tujuan lain. Tujuannya cuma satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala kewajiban dan gelarang, cukup banyak larangan. Sehingga kita mengenal salat yang wajib, puasa yang wajib, haji, zakat dan seterusnya. Namun kaum muslimin sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kewajiban, nasabah kewajiban yang kebanyakan kita lupa. Kebanyakan kita hanya ingatnya sebagai sebuah kewajiban. Di samping kewajiban kita salat, di samping kewajiban kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kita untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita semua daripada api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita semua. Wahai orang-orang yang mengaku telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wujudkan keimanan kalian, kata Allah, dengan menjaga diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Jaga diri dan jaga keluarga daripada api neraka. Mengapa? Waquduhan nas wal hijarah, karena neraka itu bahan bakarnya ialah manusia. Mio Honda bah itemplung tak pakai bensin, maka neraka untuk menyala Allah memakai kita sebagai bahan bakarnya dan batu-batu.
Kemudian Allah mengatakan kepada kita, alaiha malaikatun ghiladun syidad. Neraka-neraka itu dijaga oleh para malaikat yang sangat keras, yang sangat bengis, yang tidak kenal kasih sayang. Yang Allah sebutkan dalam ayat lain, alaiha tis'ata asyar, yang jumlahnya 19 malaikat. Namun dari itu Allah mengatakan la ya'sunallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib menyebutkan kepada kita bagaimana cara kita menjaga keluarga kita, menjaga diri kita. Jika kita mengaku sayang pada diri sendiri dan pada keluarga kita, bagaimana kita menjaga mereka dari api neraka Allah Subhanahu wa taala? Beliau mengatakan, alimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka perkara agama. Perno keluarga, perno tentang perkara agama, sehingga bisa mereka dekat kepada Allah. Bisa mereka menaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan demikian mereka jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kegelisahan yang terbesar tanya, kegundahan, ketakutan, sesuatu yang paling tanya ialah ketika diri sendiri ataupun orang-orang yang kita cintai, keluarga, anak-anak, istri kita, orang tua kita, adik dan kakak kita, abang dan adik, urung-urungnya mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan dunia, sakit, ataupun hal-hal yang kita inginkan. Itu hal yang sangat kita takuti. Sehingga menyuna keluarga yang sakit atau bahkan roh yang sakit, maka hana preh sehingga bengah mi sakit di malam, langsung malamnya anjak rumah sakit. Langsung uronya nyu datang ke dokter yang terbaik. Bahkan kita berani mengeluarkan biaya yang cukup besar asalkan kita bisa bebas dari musibah-musibah dunia. Asalkan keluarga baik sakit. Bahkan titip uro tak kerja. Dari bengah sampai seput, bahkan sampai malam. Tujuannya apa? Kenapa engkau bekerja? Ustaz, lu kerja nak keluarga lu nak baik merasakan keluarga lu baik rasakan kiban nikmat udip. Nak baik herd dalam kelaparan. Begitu khawatir kita ketika kita mendapatkan musibah-musibah dunia. Ketika keluarga kita mendapatkan musibah-musibah dunia. Padahal dunia yang Allah sebutkan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kata Allah, dunia ini sangat dekat sekali, pendek sekali. Bahkan dalam sebuah ayat Allah menyebutkan, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Allah menyebutkan si ura di akhirat, ya, sama dengan 50 ribu tahun kehidupan dunia. Jamaah, serba akhirat sama dengan 50, satu hari akhirat sama dengan 50 ribu tahun kehidupan dunia. Berarti punya si ura 24 jam, maka 24 jam sama dengan 50,000 tahun. Maka sejam sekitar 2080 tahun. Maka benar udip tanya 2080 tahun sama dengan sejam udip dia di akhirat. Maka hidup kita jamaah muliakan Allah yang 60 tahun, 70 tahun ataupun 80 tahun. Jika seandainya 1 jam 2083 tahun, maka 1 jam 60 menit, maka 1 menitnya sekitar 50 tahun ataupun 40 ke atas. Maka hanya lebih jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang udip dalam kehidupan dunia si minit ataupun 2 minit saja dibandingkan kehidupan akhirat. Maka jika seandainya kita sangat takut keluarga kita, diri kita tertimpa musibah-musibah dunia, tertimpa penyakit, kelaparan dan hal-hal yang tidak kita inginkan, maka hal yang lebih besar seharusnya lebih kita takuti, yaitu ketika diri kita dan keluarga kita tertimpa musibah di akhirat, masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, yauma naqulu li jahannam halim talat fataqulu hal mim mazid. Ketika Allah berfirman kepada neraka, wahai neraka Jahannam, apakah engkau sudah penuh? Kata Allah. Apa jawabnya? Hal mim mazid. Masih adakah tambahan ya Allah? Aku masih luas. Una pernah tak ingat yang luasnya saw yang tamang. Tanya orang keluarga kita tanya, na pun tak udah siapkan.
Putra antisipasi katanya kepada keluarga dan diri kita supaya jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya ketakutan terbesar kita terhadap musibah-musibah dunia, maka seharusnya ketakutan kita lebih besar terhadap musibah akhirat. Kaum muslimin sedang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak dari kita yang cukup berat sedih ketika gekalan keluarga, gekalan perumoh, gekalan anak hanya untuk makanan. Udip dalam keadaan lapar, miskin, rumah tidak layak. Namun pernahkah kita berfikir rumah apa yang kita akan singgahi, yang akan kita tinggali di kehidupan yang kekal nanti di akhirat? Kita begitu sedih kita berjalan tanpa alas kaki. Namun pernahkah kita berfikir ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan, tidak berpakaian, dan matahari begitu dekat dengan kita? Jika seandainya kehidupan dunia kita jauh daripada menjaga diri dan api neraka, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang dalam kehidupan dunia dia buta, hanya itipu agama, hanya di depan masjid, hantam di solat, tidak pernah mengajarkan keluarganya perkara-perkara agama, maka sungguh di akhirat dia lebih buta lagi, kata Allah. Bayangkan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat panas, tanpa alas kaki, bertelanjang, tidak dikhitan, dan Allah bangkitkan kita dalam keadaan buta. Kaum muslimin sedang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita begitu marah. Tanya cukup tahat bengeh ketika anak keluarga ataupun anak-anak ketanya yang haitim jak sikula. Takun jak sikula. Menghantik hana nampak pekerjaan. Waktu Tuhan. Menghantik bangai penget legop. Hana bereh kehidupan dunia roh ke haitim jak sikula. Namun sangat sering dari kita ketika anak-anak kita tidak mau lagi belajar agama. Kalau lewat SMP dan jak berleh. Bahkan diri kita sendiri tidak pernah belajar agama. Namun kita membiarkan. Orang tanya ustaz, pakai anak orang jak berleh. Kalau layu ustaz dua gala layu haitim kaki pandai pegak mah. Selesai seperti itu. Selesai seperti itu. Padahal ancamannya bukan tidak dapat pekerjaan dunia. Ancaman orang-orang yang jahil terhadap agamanya ialah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tanya hana terbayangkan kiban neraka. Kibanlah nerakanya sehingga kita tidak takut kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fi an-nar sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita khairan qat wa hal marra bika na'imun qat fayaqulu ya la wallahi ya rabb." Rasulullah mengatakan urang kiamat itu Allah datangkan seseorang yang paling nikmat kehidupan dunianya. Putra kenikmatan sebutkan apa saja. Keluarga bahagia, urang kaya, nikmat udip, makanan semuanya dia dapatkan. Orang yang paling nikmat kehidupan dunia. Hantam pernah sakit, hantam pernah mendapatkan musibah. Namun ternyata kata Rasulullah, karena kenikmatan tersebut, akhirnya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk penghuni neraka. Fayusbaghu fin nari sibghah. Maka Allah celupkan ia kepada neraka sekali celupan saja. Sehingga celup dalam neraka gerunglah oleh Allah. Belum Allah minumkan ia minuman neraka. Belum Allah bakar dia sampai hangus, gelang yu tinggal yang neraka. Sekali celupan saja. Kemudian Allah angkat dirinya. Ya Allah tanyakan, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Pernah merasa udip nikmat? Pernah merasa bahagia? Padahal kehidupannya bahagia luar biasa. Apa jawabnya? Wallahi la ya Rabb. Demi Allah, demi dirimu ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Urungnya juga semangat di hadapan Allah. Gepenget Allah, kepegah hana rasa kenikmatan. Para ulama kita menyebutkan bukan dia berbohong. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi saking dahsyatnya azab Allah sehingga membuat dia lupa terhadap kenikmatan dunia yang pernah dia rasakan. Dua mendung. Kebersamaan bersama keluarga. Anak-anak yang bahagia, yang sehat. Dua mendung.
ketika dia tidak menjaga dirinya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa yu'ta bi asyiddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah fa yusbaghu fil jannati sibghatan thumma yuqalu lahu ya ibna adam wa hal ra'aita bu'san qad faqala la wallahi ya rabb. Allah datangkan orang yang paling menderita dalam kehidupan dunia. Semua penderitaan dia rasakan, semua musibah dia pernah rasakan, semua kepahitan kehidupan dia pernah rasakan. Orang yang paling menderita dalam kehidupan dunia. Namun ternyata penderitaan yang membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia termasuk penghuni surga. Kemudian Allah celupkan dia ke dalam surga sekali celupan saja. Dia belum merasakan makanan ahli surga, belum tinggal dalam surga, belum melihat bidadari, baru Allah celupkan sekali celupan saja. Allah menanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasa sakit? Pernah menderita? Pernah mangat udep? Apa katanya? Wallahi la ya Rabb. Demi Allah, aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah nerakanya Allah. Yang Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi jika memang kita sayang kepada mereka, keluarga kita, daripada neraka yang luar biasa. Kaum muslimin sedang yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita kiban azab penghuni neraka yang paling ringan. Yang paling ringan. Rasulullah tidak mengabarkan kepada kita bagaimana yang paling berat. Karena paling ringan saja luar biasa. Beliau mengatakan inna ahwana ahli nari adzaban man lahu na'lan wa shirakani minan nar yaghli minhuma dimaghuh. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang paling ringan yang mendapatkan azab dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang memakai dua sandal. Gijuk silap oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sebutkan diberikan kerikil, dua anak batai ubit diletakkan di buah kaki bagian yang melengkung yang hana kena tanah hinang kepada oleh Allah Subhanahu wa taala. Gebi dua anak kerikil. Namun apa yang terjadi? Fayaghli minhuma dimaghuh, maka dengannya otaknya meleleh itu bid utak. Fayadhunnu annahu min asyaddin nasi 'adzaba wa huwa min ahwanihim 'adzaba. Sehingga dia mengira bit lonlah orang yang paling menderita, yang paling terberat siksanya di neraka. Padahal dirinya ialah orang yang paling ringan siksaannya. Maka jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang terbesar kita kepada diri dan keluarga kita, bentuk kepedulian kita yang terbesar kepada diri dan keluarga kita, bukanlah dengan menjaga kehidupan dunia mereka saja, tapi dengan mewujudkan qu anfusakum wa ahlikum nara, dengan menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Kaum muslimin sedang jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika fokus kita dalam kehidupan dunia hanyalah ingin memberikan makanan kepada keluarga, kepada diri pribadi, maka sungguh kita kalah dengan orang kafir. Tanya puik Nabi, berapa banyak dari kita yang hanya makan ikan-ikan sederhana, nasi-nasi, hana dapat juga makanan-makanan mahal. Orang kafir mampu memberikan yang lebih baik kepada keluarga mereka. Jika seandainya fokus kita hanya ingin memberikan tempat tinggal, kendaraan, pakaian kepada keluarga dan diri kita ini, maka sungguh kita kalah dengan orang-orang kafir di barat sana. Orangnya lebih hebat pakaian, kendaraan lebih mewah, rumah lebih mewah. Maka sungguh yang membedakan kita, yang membuat kita lebih unggul daripada mereka, bukanlah hal itu jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kita menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menyonyan hana maka hana beda dengan orang kafir. Kaum muslimin sedang jemaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering katakan dalam kehidupan tanyo, ketika seorang ayah selalu hadir ke masjid berjamaah, ya, pengajian sabena, dia tanya, so anik tengku fulan, anik kok yang si fulan je, dikejut, tidak percaya kita. Nyan anik aku, hantar patih nyan anik aku. Jangankan kita bilang anaknya ke masjid, bahkan solat pun tidak. Dia mengira cukup soleh pada dirinya saja, cukup draw ke soleh jak masjid. Sedangkan anik ke pegah karaya, anik elok pegah li. Jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa taala.
anak kita, keluarga kita, tanggung jawab kita sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulam anak-anak tanyo dah pegah ai tajuli, peng mentai laki bak tanyo. Pajuh bu mentai rumah tanyo. Bahkan pupu yang pelai laki bak tanyo. Maka apa jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang di hari kiamat nanti Allah tidak akan pernah melihat kepada mereka, hang pernah melihat Allah Subhanahu wa taala dan pasti masuk neraka. Siapa di antara mereka? Rasulullah menyebutkan ad-dayyuth, ialah orang-orang yang dayyuth. Siapa itu dayyuth? Alladzi yuqirul syarra wal fahishata fi ahli, orang-orang yang membiarkan keluarganya jatuh kepada kemaksiatan. Gekalan isteri yang nak pakai jilbab geim, anak nak salat geim, anak pacaran geim. Maka tidak ada guna dia salat ke masjid, dia hadir berjamaah selama keluarganya tidak baik. Kaum muslimin sedang jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, kullukum ra'in, setiap kita adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin pasti akan Allah tanyakan tentang kepemimpinannya. Wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang laki-laki, kata Rasulullah, merupakan pemimpin bagi keluarganya, maka pasti Allah akan tanyakan tentang kepemimpinannya. Allah kan hanya getanya pu makanan tabi keluarga getanya, pu pakaian tabi, pu rumah tempat tak tinggal, pu kendaraan tabi. Namun juga Allah akan tanyakan, pernahkah kita mengajarkan keluarga kita? Pernahkah kita mengajak keluarga kita untuk salat? Pernahkah kita mengajarkan keluarga kita untuk beragama yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin sedang jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan yang kibar yang harapkan. Apakah kebersamaan yang hanya singkat dalam kehidupan dunianya, yang habis 60 ataupun 70 tahun? Ataukah kebersamaan yang hakiki nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanapun kebersamaan getanya, kecintaan getanya kepada keluarga getanya, jika seandainya kita masuk dalam nerakanya Allah wal iyadu billah, maka sungguh kecintaan itu tidak akan ada apa-apa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Setiap orang yang mengaku sayang, yang mengaku cinta, yang mengaku peduli kepada orang lain, tanya tak ngaku sayang kepada keluarga ketanya, anak-anak ketanya, maka jika tidak dibina di atas ketakwaan, kan karena agama, hendak pernah penuh agama, hendak pernah tak salat, maka semua kita nanti di hari kiamat akan menjadi musuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan dalam surah Al-Ma'arij, wala yas'alu hamimun hamima, dan sungguh seseorang tidak akan pernah bertanya kepada orang-orang yang dia sayangi dalam kehidupan dunia. Hanya tinggal tanya. Yubassarunahum, bahkan mereka saling bertatap-tatapan namun tidak ingat satu sama lain. Hanya tanya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, kata Allah, dan sungguh seseorang di antara mereka yang tidak taat dalam kehidupan dunia, tidak bersama keluarganya dalam ketaatan, mereka mengatakan, ya Allah, nyampat anik lun, yang jamun long bibu, yang lamun long kerja di mijih, masukkan ia ke neraka, yang penting aku masuk surga. Wa sahibatihi wa akhi, ya Allah, yang 4 isteri lun yang lun cintai, dan 4 abang lun, adik lun, masukkan mereka ke dalam neraka, yang penting aku masuk surga. Wa fasilatihi allati tuwih, dan keluarganya yang dulu saling menolongnya, pegah ya Allah keluarga lun teman neraka mandum, bah lun teman surga. Wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, ya Allah, semua penghuni neraka, semua penghuni dunia masukkan ke nerakamu ya Allah, yang penting aku masuk surga. Kaum muslimin sedang jamaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Dino takalan dalam kehidupan dunia yang singkatnya, ketika takalan keluarga getanya tertimpa musibah, kelaparan, gerah, hana pakaian, maka sungguh luar biasa kepedulian kita, langsung tajuk makanan. Ya. Langsung tapi pakaian, langsung tak bantu. Maka di hari kiamat nanti jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kehidupan kita nyo uronyo hantam pernah tak jaga keluarga, tak ajarkan keluarga dengan perkara agama, maka meskipun dalam neraka takalan ayah kita nyo, anak kita nyo, orang-orang yang kita cintai, maka hanapat bantu jemaah melihatkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita kisah yang sangat menyakitkan sekali dalam surah Al-A'raf ayat 50.
Allah mengatakan, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah." Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Allah mengatakan, di hari itu penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Mungkin mintanya wahai neraka, wa yadzubillah, "Tahai, hai anak lun. Tahai, isteri lun. Atau abang adik lun." Apa katanya? "Afidhu alaina minal ma'." Beri bacut ke lun. Berikan sedikit kepada kami air. Au mimma razaqakumullah, atau apapun yang telah Allah berikan kepada penghuni-penghuni surga. Maka anak-anak tanya diseut. Ada pun orang-orang yang tanya pernah tersayangi diseut. Innallaha harramahum 'alal kafirin. Sungguh Allah telah haramkan air-air ini kepada orang-orang kufur, orang-orang penghuni neraka. Kaum muslimin sedang jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat bersama dalam kehidupan dunia dengan orang-orang yang kita cintai, dan dengannya pula kita dapat bersama nanti di akhirat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita dalam surat At-Tur ayat 21. Allah mengatakan, "Walladzina amanu." Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, "Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin." Kemudian keluarga mereka, orang-orang yang mereka sayangi, istri-istri mereka, anak-anak mereka juga ikut beriman bersama mereka. Sama-sama soleh lagi orang yang soleh, sama-sama solat lagi orang yang solat, sama-sama berpuasa, sama-sama menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Apa janji Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka akan kami pertemukan lagi mereka nanti bersama keluarga mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan jemaah melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله لا نبي ولا رسول بعده عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عباد الله إن الله أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون إذ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة